tentang market. Ini yang tentunya akan ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua karena hari ini Apiari Coworking Space berkolaborasi dengan Sekuritas akan membahas mengenai teknikal analisis dan bandarmologi yang berhashtag cuan from home. Mudah-mudahan hari ini bisa menjawab kenapa market mengalami downtrend beberapa hari terakhir ini dan di minggu yang akan datang kira-kira proyeksinya akan seperti apa. Kita akan sambungkan langsung ke Jessica. Halo Bernard. Ya, halo Jessica, apa kabar? Baik, baik. Halo semuanya. Halo, udah oke ya koneksinya? Udah oke koneksinya. Langsung aku serahkan Oke. ke Jessica sebagai moderator di event sore hari ini. Oke, thank you banget Bernard udah hadir di sini bersama kami. Terima kasih teman-teman. Sebenarnya episode kali ini tuh lanjutan dari minggu lalu. Jadi kita ngelihat dari minggu lalu yang cuan from home episode itu pada requesting gimana sih cara technical analysis sama bandarmologi. Jujur aja aku juga nggak ngerti. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama dari Bernard. Sebelum kita mulai, aku mau introduce Apiari dulu. Jadi Apiari Coworking itu adalah sebuah coworking space. Kita ada di Jakarta Barat sama Jakarta Selatan. Cuma karena saat ini lagi PSBB, kita tutup dan kita fokus ke bikin webinar online. Jadi dengan topik-topik yang digital marketing, saham, stock investment, terus business management, semuanya ada lah. Dan hari ini kita membawakan sesi ini bersama Sekuritas dan semoga bermanfaat bagi teman-teman ya, karena misi kami itu sebenarnya untuk membantu growing your business. Jadi apapun yang teman-teman perlukan dalam membuat sebuah bisnis atau growing sebuah bisnis, kita bisa bantu gitu. Oke, let's get started, Bernard, with the technical analysis. Kayaknya banyak yang harus dipelajari hari ini. Oke, thank you banget Jessica ya. Mudah-mudahan ilmu hari ini bisa membantu para followers atau trading di saham di kala market sedang bearish pada saat ini. Dan tentunya topik hari ini topik yang seru banget pastinya Jessica ya, karena ini berdasarkan request dari teman-teman semua. Sambungan minggu yang lalu kita akan membahas mengenai technical analysis dan juga bandarmologi. Nah, sebelumnya nih, kita pengen jelasin ke teman-teman apa sih bedanya antara fundamental analysis dan juga technical analysis. Saya akan share screen saya supaya teman-teman bisa langsung paham apa itu bedanya technical analysis. Bedanya antara fundamental analysis dan juga technical analysis adalah di mana saat kita membeli saham secara fundamental analysis, kita menilai suatu saham berdasarkan bisnis dari perusahaan tersebut. Kita melihat kesehatan perusahaannya yang tercermin di laporan keuangan dan juga dari sisi manajemennya. Apakah manajemennya betul-betul kita bisa percaya sebagai seorang investor ataupun bagaimana track record manajemen selama ini. Dan yang kedua, perbedaannya kalau technical analysis itu seperti apa? Kalau technical analysis itu kita menilai harga saham berdasarkan pergerakan volume supply and demand. Dan kita membaca pattern. Kemudian yang kedua, di fundamental analysis, kita biasa memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan perubahan nilai intrinsik dan pergerakan keuangan perusahaan. Seperti akhir-akhir ini, mungkin teman-teman banyak yang heboh sama saham BBRI ataupun saham perbankan lainnya yang mengalami penurunan sangat tajam. Bahkan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan titik terendah di bulan Maret yang lalu. Contohnya di BBRI. Di BBRI harganya saat ini udah di harga 2.200-an, padahal titik terendah di bulan Maret itu di 2.400. Apa yang terjadi? Karena net profit dari perusahaan perbankan diperkirakan akan menurun dikarenakan COVID-19 ini, di mana banyak kelonggaran diberikan oleh pemerintah yang tentunya saja akan berdampak kepada fundamental perusahaan dan perkiraan atau proyeksi earnings di Q2, Q3, dan Q4 tahun 2020 ini. Sehingga tentu saja target price berdasarkan fundamental akan berubah. Dan apa yang dilihat dari technical analysis? Sebenarnya kalau kita melihat technical analysis, kita melihat pergerakan saham itu berdasarkan historical pattern. Ini yang banyak orang lupa. Banyak orang lupa membeli saham, kok sahamnya turun terus?
Padahal faktor yang penting mengenai harga saham selain dari fundamental adalah juga berkaitan supply demand dan juga historical pattern dari pergerakan harga saham sebelumnya. Kemudian jika teman-teman seorang investor, jangka waktunya di fundamental analysis biasanya lebih dari 1 tahun. Minimal 3 bulan, laporan quarterly atau 1 tahun. Akan tetapi untuk teknik analisis kita pergerakannya lebih ke jangka pendek. Biasanya dari harian, mingguan, hingga bulanan. Itu perbedaannya. Dan oleh karena itu hari ini kita langsung jam aja ya ke technical analysis. Nah ini dia. Jadi di technical analysis itu kita memprediksi masa depan harga saham berdasarkan historical grafik. Dan data yang diharapkan atau yang dibutuhkan untuk memprediksi harga masa depan apa aja? Yaitu ada harga, open, high, low, dan close, serta volume. Volume dari saham itu sendiri yang tentunya akan menggerakkan harga saham tersebut. Dan sebagai seorang technical analysis, sebelum kita beranjak ke teritori selanjutnya, ini yang harus diperhatikan benar-benar oleh teman-teman, yaitu Dow teori. Dow teori ini merupakan teori yang dikeluarkan oleh Dow, seorang yang menemukan Dow Jones ya di Amerika, dan teori-teori ini sangat tepat untuk diimplementasikan di technical analysis. Teori-teorinya ada 6 ya. Jadi yang pertama adalah market price, discount everything, di mana harga yang terbentuk di pasar itu sudah merupakan harga cerminan dari psikologis pasar. Pasar fear or greed itu semua tergambar di Dow teori ini. Kemudian ada 3 jenis dari market trend. Ada uptrend, downtrend, dan juga sideways. Dan tren ini pun dibagi menjadi major trend dan juga minor trend. Ya nanti kita akan bahas selanjutnya di slide-slide selanjutnya, dan tentunya nanti kita akan langsung ada case study Jessica. Supaya teman-teman nggak bosen, nanti kita akan bahas case study untuk minggu depan kurang lebih apa saham-saham yang menguntungkan. Seperti minggu lalu kita ada rekomendasi Cepin ya, Cepin dan Astra untuk swing trading. Ingat ya, dan swing dan Astra puji Tuhan kita bisa take profit dari saham-saham tersebut. Dan nanti kita akan lihat saham-saham apa yang masih kita bisa rekomendasikan berdasarkan meeting di hari ini. Kemudian yang ketiga, primary trends have 3 phase. Jadi tren makro memiliki 3 fase, yaitu fase akumulasi, partisipasi publik, dan fase distribusi. Nanti kita akan jelaskan juga. Yang keempat, volume must confirm the trend. Jadi kenaikan atau penurunan harga saham, baik dia breakout maupun breakdown, harus dikonfirmasi oleh volume. Jika volumenya tinggi waktu mulai penurunan harga atau breakdown atau breakout, berarti itu confirm penurunan. Jadi kita harus hati-hati. Jika teman-teman merupakan trader, bisa cut loss. Tapi jika teman-teman merupakan investor, seperti contohnya saham-saham yang kita rekomendasikan BRI, BNI, itu cocok untuk investasi. Jadi teman-teman bisa tahan dan nanti bisa beli lagi di bawah. Tapi hari ini kita akan fokus untuk saham-saham untuk teknis atau teknik swing trader. Kemudian yang kelima, tren persis until a clear reversal occurs. Jadi tren itu akan terus terjadi sampai clear reversal terjadi. Sehingga biasanya seorang trader itu menunggu konfirmasi baru dia berani masuk. Kemudian yang selanjutnya adalah index must confirm each other. Jadi tren akan mengkonfirmasi semua indeks yang mengkonfirmasi satu sama lain. Sebagai contoh, di Dow Jones, dia mengalami penurunan, udah membentuk inverted head and shoulders. Atau maksudnya telah membentuk head and shoulders pattern-nya. Nanti kita akan tunjukkan. Apakah indeks-indeks lain akan mengikuti? Nanti kita akan lihat. Satu kali lagi Dow Jones merah, dia akan break the support, akan membentuk inverted head and shoulders. Makanya malam ini akan sangat menentukan Dow Jones akan bullish atau melanjutkan bearish-nya di malam nanti. Jadi nanti gimana cara menganalisisnya nanti akan saya jelaskan. Sebelum kita masuk ke detail ya Jessica ya, kita harus tahu mengenai tipe-tipe of graphic. Tetapi yang paling penting adalah buat teman-teman, karena hari ini lagi ketat banget ya waktunya cuma sejam, yang paling penting adalah belajar mengenai candle. Gimana membaca candle? Nah, ini yang harus kita pelajari. Teman-teman perhatikan baik-baik. Cara baca candle. Di candle ada yang hijau dan merah. Kalau hijau, open yang di bawah itu lebih rendah daripada close-nya. Jadi harga pembukaan lebih rendah daripada harga closing, jadi naik. Makanya warnanya hijau. Kalau dia mengalami penurunan, candlenya warnanya merah. Harga open
berarti lebih tinggi daripada harga penutupan. Dan ekor-ekornya ini merupakan harga terendah dan harga tertinggi dari harga di hari ini atau harga di hari tersebut. Seperti itu. Sebagai contoh, saya langsung masuk ke spot ya. Sebagai contoh, misal BPRI. Dengan chart kita bisa melihat nih. Nah, hari ini BPRI open di 2380. Berarti body atas di 2380. Betul ya? Close di 2240. Berarti sini 2240. Low di 2470. Low di 2440. Sini 2440. Low di 2210. Sini 2210. Dan high ada di 2400. Ini 2400. Begitu cara baca candle. Hopefully teman-teman nanti bisa praktekkan review lagi IG story ini atau IG live ini supaya teman-teman bisa belajar. Nah, kemudian candle apa sih yang perlu diperhatikan sebagai seorang technical analysis? Candle yang penting, saya nggak akan menjelaskan semua candle, tetapi candle yang penting berkaitan dengan reversal pattern. Biasanya, jika ada candle hammer di bawah, seperti ini. Hammer itu seperti apa? Dia ada body, dia biasanya puncaknya dikit, hampir nggak ada atasnya, atau tipis. Dan di bawahnya panjang. Biasanya dia menunjukkan apa sih? Biasanya begini, kan dia opennya di sini nih, di bawah ya. Terus dia ada penurunan dalam. Tiba-tiba ada big money masuk. That's why dari bawah dia bisa ngejar ke atas, jagain dan closingnya lebih tinggi. Berarti big money mulai masuk. Perhatikan bahwa kemungkinan ini merupakan reversal pattern untuk ke arah bullish atau warna hijau selanjutnya. Dan yang perlu dihati-hati lagi adalah hammer jika dia di atas. Hammer jika dia di atas, saya kasih contoh begini ya. Ini kan opennya di atas. Terus closingnya di bawah. Dia sempat turun dalam nih. Cuma ada yang sengaja ngangkat. Biar retail nggak takut, nggak jualan. Padahal ini trik big money. Supaya dia buang di hari selanjutnya. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah inverted hammer. Inverted hammer, jika dia di bawah, dia merupakan tanda pertama bahwa dia akan mengalami reversal di beberapa hari kemudian. Kalau inverted hammer di atas, dia akan mengalami reversal balik arah mengalami penurunan. Cara bacanya gimana? Dia harga sahamnya udah jatuh nih. Tiba-tiba dia turun, opennya di sini terus turun. Tapi sempat ada big money masuk. Tapi dia turun lagi. Nah, dia berarti tanda-tanda bahwa dia mau masuk ke fase akumulasi lagi. Seperti itu, teman-teman. Jadi candle, ingat, kalau hammer di bawah, hammer di atas, seperti ini nih contohnya. Dia akan mengalami penurunan dalam jangka pendek. Hammer lagi di bawah, mengalami kenaikan. Itu yang perlu diperhatikan bagaimana kita membaca candle secara simpel. Seperti itu. Nah, ini doji. Kalau doji biasanya berkaitan dengan uncertainty. Market antara supply and demand-nya tabrakan. Dan setelah doji, biasanya keesokan harinya yang akan menentukan. Kalau besok candle-nya hijau, kemungkinan dia bisa naik. Tapi kalau besok candle-nya akan merah, dia kemungkinan akan turun. Seperti itu, Jessica. Nah, kita lanjutkan ke tren ya. Technical trend yang perlu diperhatikan ada 3. Ada uptrend, downtrend, dan sideways. Setelah pertama tadi kita belajar ilmu candle, yang kedua kita belajar ilmu technical trend. Technical trend itu ada 3, yang pertama adalah uptrend. Uptrend itu puncak-puncaknya lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Jadi higher high dan higher low. Lembahnya pun lebih rendah daripada lembah sebelumnya. Kalau downtrend adalah puncaknya lebih tinggi, puncaknya lebih rendah, lembahnya lebih rendah. Kalau sideways, puncaknya cenderung datar dan lembahnya cenderung datar. Sebaiknya kita beli saham di fase uptrend maupun sideways. Jika beli di downtrend, kita harus pastikan dia saham-saham yang fundamentally kuat dan merupakan penggerak indeks. Jadi kita bisa melihat dari IHSG maupun dari indeks-indeks lainnya yang mendukung pergerakan harga tersebut. Jadi kita bisa menggunakan strategi buy on weakness. Seperti itu. Nanti kita akan belajar. Ini bullish ya, higher high, higher low. Atau uptrend. Contohnya saham BBCA dalam jangka panjang,
dia uptrend. Jadi kemarin kita udah sarankan ya kalau untuk nabung saham BCA maupun BRI, karena secara tren jangka panjang dia biasanya terus naik seperti itu. Bearish, lower high, lower low. Ini contohnya saham Wood. Kemudian sideways, puncak-puncaknya cenderung setara. Nah, ini kita bisa menggunakan strategi buy on weakness dengan melihat candle yang didukung juga dengan stokastik, indikator stokastik. Indikator stokastik itu mengindikasikan berkaitan tentang volume. Apakah dia oversold atau seperti itu. Nah, ini adalah contoh saham SCMA. Saham SCMA ini merupakan saham yang bergerak di fase sideways. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini fase-fase yang harus diketahui oleh para trader. Setelah kita belajar mengenai tren jangka pendek, kita belajar dalam tren jangka panjang. Biasanya, setelah market mengalami penurunan dalam, dia akan ada namanya akumulasi, fase akumulasi. Apa itu fase akumulasi? Fase akumulasi itu adalah big money sedang mengumpulkan uang atau mengumpulkan barang. Dananya dipakai untuk beli barang. Kenapa dia dibikin sideways? Karena dia jaga average price-nya waktu dia beli. Dia beli nggak mau ketinggian. Biasanya institusi itu order begini. Aku mau beli saham BRI cuma mau di bawah 2.400 atau di bawah 2.500. Nggak mau lebih. Jadi dia emang sengaja bikin sideways. Mentoknya di 2.500. Supaya dia bisa kumpulin barang yang cukup. Sehingga waktu partisipasi, fase advancing nanti, dia kumpulin barangnya banyak dan bisa take profit dalam nominal yang cukup banyak. Begitu Jessica. Nah, setelah dia akumulasi, dia jaga harganya, dia akan sengaja membuat partisipasi publik dan chartnya sengaja di break. Chartnya nanti akan di breakkan. Nanti akan kelihatan dari grafik. Nah, waktu break ini biasa retail boleh ikut. Karena konsep seorang retail jika ingin trading saham, dia tunggu akumulasi, breakout, dia beli. Supaya nunggunya nggak kelamaan. Nah, setelah advancing, dia ada fase namanya fase distribusi. Fase distribusi biasanya ditandai dengan adanya sideways di zona atas. Nah, biasanya ini big money udah mulai jualan dikit-dikit, dia jaga harga jualnya, jadi dia agak jagain harga bawah supaya dia bisa jual di harga tinggi. Seperti itu. Dan setelah dia barangnya tinggal dikit, dia akan buang barang semuanya, dan dia akan masuk ke fase declining. Dan hari ini kita juga akan belajar mengenai money flow analysis, atau orang-orang awam biasa bilangnya bandarmologi. Tapi saya orang sekuritas, saya bilangnya money flow analysis. Seperti itu. Kita akan belajar money flow analysis gimana dia kelihatan kalau dia udah mulai buang barangnya. Seperti itu. Dan ini adalah support and resistance level. Apa itu support? Seperti bola. Bola kalau kena lantai akan mantul ke atas. Kalau kena atap, dia akan mantul ke bawah. Dan begitu pula harga saham. Jika dia kena support, dia akan mantul ke atas. Kalau kena resisten, akan mantul ke bawah. Kalau turun dari support gimana? Kalau akan turun dari support, dia cenderung breakdown. Dia akan ke support sebelumnya. Contohnya, Sukor kantornya di lantai 12. Kalau di lantai 12, dia jebol ke lantai 11, dia akan bergerak di lantai 11. Nggak bergerak di lantai 12 lagi. Kalau dia jebol di atas, dia nggak akan bergerak di sini lagi, bergeraknya di support resisten di atasnya. Seperti itu. Itu yang perlu diketahui sebagai seorang technical analysis atau seorang trader berkaitan tentang support dan resisten level. Nah, ini seperti contohnya. Saham Cepin yang kemarin kita rekomendasikan dan puji Tuhan cuan ya minggu lalu ya teman-teman yang ambil Cepin dan ASII untuk trading. Nanti kita akan kasih rekomendasi lagi ya, Jessica. Mudah-mudahan Apiari ini pembawa keberuntungan. Karena kalau collab sama Apiari, rekomendasinya harus akurat ya. Amin. Nah, ini volume price analysis. Jadi, kalau harganya naik, volumenya naik, trennya bisa dikonfirmasi bullish. Kalau harganya naik, tapi volumenya dikit, hati-hati. Yang naikin itu retail. Si big money-nya, dia jaga barangnya. Pengen retail naikin supaya nanti di atas dia bisa buang. Begitu konsepnya. Kalau dia harganya naik, volumenya tinggi, berarti big money masuk nih di sini.
Kalau di sini naikin retail, begitu. Kalau harganya turun, volumenya tinggi, berarti big money keluar. Harus hati-hati, karena dia akan mengalami penurunan. Dan jika harganya turun, volumenya turun, itu yang keluar cuma retail. Jadi santai-santai aja. Berarti big money-nya masih di dalam. Kurang lebih analisisnya seperti itu. Nah, ini nggak usah dipelajari. Nah, sekarang kita akan belajar teknik indikator yang simple aja. Untuk teman-teman apiari yang bisa langsung dipraktekkan. Yang pertama adalah stochastic oscillator. Stochastic oscillator ini merupakan indikator volume suatu saham yang menunjukkan bahwa saham tersebut sedang berada di fase oversold ataupun overbought. Jadi ini ada angka dari 0 sampai 100. Jika angkanya di bawah 20, berarti dia oversold, jenuh beli. Yang beli jenuh jual, oversold, jenuh jual. Jadi yang jual udah nggak banyak lagi. Jadi once ada volume gede yang masuk, dia akan bisa mengalami kenaikan tajam. Dan dikonfirmasi dengan candle juga, yang telah saya ajarkan tadi. Ini candlenya apa? Inverted hammer. Udah turun inverted hammer, dan dia stokastiknya di bawah. Kalau saham dengan strategi buy on weakness, kita bisa beli. Seperti itu. Contohnya lagi yang mana? Di sini nih. Kita lihat, ini ada hammer di bawah, dan dia oversold. Kita bisa strategi beli dengan buy on weakness. Tentunya harus dikonfirmasi dengan support dan resisten juga. Nanti saya ajarkan bagaimana kita mengkombinasikan materi ini. Belum buka materinya udah berat karena kamu telat. Jadi nanti kamu lihat aja di story selanjutnya atau di IG TV-nya Sukor ya. Nanti di IG TV-nya Sukor kita akan simpan. Kemudian moving average. Apa itu moving average? Moving average merupakan harga penutupan terakhir dari saham-saham itu sendiri. Biasanya kita pakai moving average 20, 50, dan 100. 20 itu menunjukkan tren jangka pendek, 50 jangka menengah, dan 100 jangka panjang. Jika candle sahamnya di atas moving average 20, berarti dia dalam jangka pendek, dia uptrend. Jika di atas MA50, dalam jangka menengah, dia uptrend. Tetapi kalau dia udah di bawahnya MA100, hati-hati. Jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, dia mengalami downtrend. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan MA ini perhatikan teman-teman, bisa menjadi support dan resisten juga. Selain support resisten klasik. MA yang dipakai berapa? 20, 50, 100. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara untuk settingnya. Nah, jadi kita udah cepet nih, karena kita waktunya terbatas. Kita udah 23 menit, kita akan langsung aja, kapan sih saatnya kita beli saham? Nah, kita ada 3 teori yang teman-teman harus ketahui dan harus dicatat. Teori yang pertama adalah buy on weakness, dan yang kedua adalah buy on retracement. Buy on weakness dan buy on retracement cocok dipakai oleh trader jangka pendek, terutama untuk trading saham-saham yang berkapitalisasi besar. Karena saham berkapitalisasi besar susah namanya breakout. Seperti itu. Breakout biasa kita pakai untuk saham-saham berkapitalisasi kecil. Saham-saham small medium caps. Kita pakai strategi buy on breakout. Bedanya apa sih antara strategi buy on weakness, retracement, dan buy on breakout? Ini perbedaannya. Nah, kita masuk lagi ke strategi buy on weakness. Nanti tolong teman-teman ajak temannya untuk stay di sini, karena kita akan kasih bocoran di tengah-tengah ilmu ini. Bocorannya, jadi teman-teman jangan keluar masuk supaya teman-teman bisa belajar. Buy on weakness. Buy on weakness ini direkomendasikan untuk saham-saham big caps. Big caps itu maksudnya apa? Big caps itu saham-saham berkapitalisasi besar. Itu yang perlu diingat. Cara lihatnya apa? Yang pertama, candlestick. Tadi udah saya ajarin. Coba teman-teman jawab. Candlesticknya apa? Yang di bawah, yang menunjukkan dia udah tanda-tanda reversal. Coba jawab. Jessica coba jawab. Apa candlenya tadi di bawah? Apa ya? Kalau nggak hammer, inverted hammer. Gitu. Jadi perhatikan kalau candlenya di bawah, dia udah turun di dekat support,
dia bentuknya inverted hammer atau hammer, itu peluang untuk ada kenaikan. Kalau doji masih menunggu 1 hari lagi. Doji tunggu sehari lagi untuk konfirmasi. Selanjutnya, kita lihat support resistennya. Jika dia udah dekat dengan support, kita bisa try untuk beli. Dan teman-teman jangan lupa untuk stop loss kalau teman-teman seorang trader. Kalau teman-teman melihat sahamnya bagus, fundamentalnya aku kan jangka panjang, ya udah di hold nggak apa-apa. Dan rekomendasi Sukor selalu saham-saham big caps. Kita nggak pernah rekomendasi saham-saham second liner. That's why nanti teman-teman bisa daftar di eform.sukorsekuritas.com untuk dapat intraday recommendation dari Sukor Sekuritas. Di grup Telegram itu ada rekomendasi untuk swing trader. Jadi teman-teman harus pantau Telegram tersebut, intraday kita kasih rekomendasi, selain rekomendasi saham big cap yang kita akan bareng dengan apiari. Seperti itu. Jadi caranya cek support resisten, kalau dia dekat support dan stokastik yang di bawah 20, boleh masuk. Contohnya apa nih? Nah, ini yang pasti ditunggu-tunggu. Nah, cara setting dulu. Cara setting chart supaya kita bisa cek MA20 dan sebagainya bagaimana? Caranya seperti ini. Ini aku bersihin dulu ya, supaya teman-teman nggak bingung. Aku bersihin dulu. Dan sebaiknya teman-teman kalau melakukan melakukan teknik analisis jangan pakai HP karena nggak akan kelihatan. Pakailah laptop. Nah, caranya begini. ID Telegram cuma untuk klien Sukor. Jadi nanti bisa DM ke IG Sukor. Jadi nanti kita akan menjawab Telegram channel kita ada 2, Sukor Trading Club dan Sukor Trading Channel khusus nasabah Sukor. Nah, kita klik price indicator, masuk ke simple moving average. Nanti ini ada edukasinya juga di YouTube channel Sukor Sekuritas. Simple moving average bisa masuk di 20, 50, 100, kita apply setting. Nah, kemudian kita masuk ke indikator lagi. Apa? Yang paling penting adalah volume. Karena tadi sudah saya katakan, semua harus dikonfirmasi dengan volume. Dan satu lagi apa? Satu lagi, kita harus melihat namanya stokastik. Dan stokastik yang lebih bagus adalah slow stokastik. Stokastik adalah indikator yang menyatakan berkaitan tentang volume. Dia itu oversold atau overbought, seperti itu. Ini semua udah kita simpan, dan ini klik kanan, kita masuk ke properties, save preference, kamu habis logout login, bakal chartnya udah kegambar seperti itu. Nah, kita akan masuk ke beberapa rekomendasi. Nah, kita lihat saham Telkom. Kita tarik supportnya, resistennya di atas ya. 2 garis di puncak ini kita tarik. Nah, puncak-puncak kita tarik, puncak sini kita tarik, dan lembah-lembahnya di sini kita tarik. Udah dekat dengan support belum nih? Udah dekat ya. Supportnya di 3010. Dan kemarin si Telkom ini membentuk candle apa nih? Inverted hammer. Dan hari ini doji. Jika besok naik dan stokastiknya udah di bawah 20, Telkom boleh beli. Dan risk rewardnya menarik. Resisten pertama ada di 3270 di sini. Kita beli misalnya besok di harga segini, misalnya dia retrace, dia rebound kita beli misalnya di maksimal di 3120. Reward kita lumayan nih, sampai 3290, 3270. Jadi rewardnya ada 160 poin. Kalau kita beli di 3100, turun ke 3010, kita stop loss, resikonya masih sebanding. Kurang lebih reward dibanding resikonya 1,5. Jadi ini menarik banget untuk beli saham Telkom. Apalagi nih selain Telkom? Ini udah lumayan naik ya teman-teman ya. Jadi ini apa namanya saham MNCN. Kita tarik support, resisten,
Dia naik, turun. Dia bentuk candle apa nih teman-teman di sini? Candle hammer. Dan kemarin stokastiknya di bawah berapa? Di bawah 20. Boleh nggak beli teman-teman di sini kemarin? Boleh banget. Dan buktinya apa? Buktinya dia naik. Seperti itu. Yang belum ketinggalan apa? Kalau MNCN ini hati-hati. Karena saya udah bilang ya, ini stokastik bisa jadi support dan resisten. Hari ini MNCN ketahan resisten MA berapa nih? MA 50. Jadi hati-hati, rawan koreksi. Risk rewardnya udah nggak menarik untuk beli di saham MNCN. Cek lagi, ada apa lagi? Ayo, ada apa nih? BSDE. BSDE, dia udah di lembah. Habis hammer, sekarang inverted hammer. Apa? Dia berpeluang naik. Harga penutupan berapa kemarin? Harga penutupan 605. Jadi risk rewardnya menarik gak untuk beli? Dengan resisten pertama di sini. 605. Resisten pertama MA20, 680. Menarik. Profitnya bisa lebih dari 10%. Stop loss-nya kecil banget. Paling kita stop loss-nya kita kasih di sini. Di angka 580 atau di bawahnya, 570 lah kurang lebih. Menarik nggak? Menarik. Oleh karena itu, 3 rekomendasi saham kita untuk minggu depan ada Telkom dan juga PSDE untuk swing trading. Kalau Astra gimana? Astra tadi udah kita rekomendasikan intraday, sayangnya teman-teman. Dia habis turun bentuk apa nih teman-teman? Bentuk hammer. Tapi dia stokastik di bawah. Jadi nanti kita ajarin strategi lainnya buy on retracement. Nanti di buy on retracement kita akan bisa lebih detail lagi bahasnya. Oke, BBRI nanti kita bahas ya di akhir sesi biar teman-teman tertarik sampai ikut acara ini berakhir. Jadi rekomendasi ada BSDE dan juga Telkom untuk hari ini. Oke ya teman-teman, dicatat, nggak usah banyak-banyak sahamnya. Minggu depan kita bahas money management ya Jessica ya, supaya teman-teman tahu kita taruh saham jangan di satu saham, minimal diversifikasi ke 4-5 saham. Jadi kalau ada saham yang rugi, kita nggak rugi semuanya, mental kita nggak terganggu. Seperti itu. Kenapa kita ngasih rekomendasinya banyak. Oke teman-teman, kita lanjut ke strategi selanjutnya. Sebelum ke buy on breakout, kita akan strategi yaitu buy on retracement. Biasanya untuk buy on retracement itu kita ada bantuan, yaitu pakai Fibonacci retracement. Biasanya ini cocok banget untuk saham-saham yang habis turun dalam, naik, turun lagi. Biasanya kita cocok pakai saham Fibonacci retracement. Nah, saham yang cocok pakai Fibonacci ini apa sih, Bernard? Yang pertama Astra. Jadi ditandai ya Astra ya. Astra jangan buru-buru masuk karena udah ketinggian. Aku ajarin pakai Fibonacci untuk si Astra ini. Ini di bawah, dia habis turun, naik ya, terus turun lagi. Nah, kita tarik ke puncak. Nah, ini ada angka-angka Fibonacci. Kita cek, di angka berapa aja dia biasa retrace. Biasanya Astra retrace-nya kalau nggak di 50, terendahnya, dia retrace-nya di angka 61,8. Terus strateginya gimana? Strategi adalah buy on retracement di titik-titik yang sering dipantulin oleh si Astra. Yang sering dipantulin di titik berapa? 61,8. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Dan di titik yang ini sendiri dia bottomnya sempat di 61,8. Jadi kita bisa lihat bahwa titik 61,8 merupakan titik yang sering dilewati oleh saham Astra. Jadi Astra bagus beli di harga berapa? Bagus beli tiap dia di retrace di angka 3550. 3550 biasa dia mantul. Nah, belinya maksimal berapa? Maksimal biasanya sebelum body, maksimal 3.600. Jadi harga 3.600 sampai 3.560. Teman-teman boleh beli Astra. Kalau udah ketinggalan gimana? Jangan beli. Tunggu dia di bawah 3.600, itu harga yang bagus untuk Astra. Dan tentunya ini juga dikonfirmasi sama Candle ya.
biasanya waktu di bawah dia bentuk candle hammer seperti ini ya. Hammer. Ini kemarin juga hammer dan sebagainya. Seperti itu. Nah, saham apa lagi yang menarik? Kita lihat BBNI. BBNI tekanannya masih dalam sih. Kita lihat dia masih turun dengan volume tinggi. Jadi kita jangan paksakan dulu. Kita tarik. Dia masih volumenya tinggi. Kita tunggu, jangan beli dulu kalau turunnya masih volume tinggi kayak gini. Support selanjutnya di 3160. Kita tunggu besok ada candle pembalikan arah atau enggak hari Senin. Misalnya dia membentuk candle hammer atau inverted hammer di pagi hari, kita boleh beli tapi jangan ketinggian. Belinya di antara 3165 maksimal di 3300. Kita boleh beli BBNI. Oke. Saham apa lagi? GGRM atau HMSP yang lagi hot. Kita pakai Fibonacci juga bisa. Dia udah deket sama apa namanya? Resisten. Terus ini candle apa teman-teman di atas? Candle hammer di atas. Rawan koreksi. Jangan beli. HMSP. Itu malah saatnya jualan buat yang udah beli. Dia udah break sebenarnya resistannya. Cuma hati-hati. Karena dia bentuk candle hammer di atas. Candle hammer itu rawan koreksi. Seperti itu. Jadi kalau saat krisis saat ini yang paling tepat kita pakai strateginya buy on weakness atau retracement. Tapi retracementnya jangan yang udah tinggi gini. Retracement yang 61,8 atau 50 yang telah tadi kita lihat di saham-saham seperti Astra, BBNI itu retracement. Tapi Astra di bawah 3.600 ya, BPRI di harga 3.300. Untuk buy on weakness kita bisa Telkom di bawah 3.100 dan juga saham apa tadi? BSDE ya, BSDE tadi. Kemudian ICPP. Sambil kita lihat-lihat komen. Kita bentuk Fibonacci. Dia di bawah berapa nih? Di bawah 20. Dia udah di support belum? Iya, support yang sering dilewati di 38,2. Dan dia bentuk apa? Inverted hammer. Jadi, boleh dicoba, beli, tapi maksimal jangan tinggi-tinggi. Maksimal di 9.700 lah. 9.700 boleh beli. Maksimal 9.725, 9.750 boleh beli. Stop loss harus disiplin. Stop loss-nya kurang lebih di titik sini. Candle di bawah sini kalau dia udah breakdown ini harus stop loss di 9.450. Tetapi kalau teman-teman percaya sama saham ini, ya udah hold aja kalau teman-teman mau invest. Tapi kalau teman-teman mau trading, ingat titik-titik tadi. Karena saham yang kita rekomendasikan sebenarnya bisa untuk invest juga, bisa untuk trading juga. Seperti itu. Oke? Sekarang kita bahas untuk strategi buy on breakout. Buy on breakout itu saya suka banget kalau aku pakai buy on breakout jika dia saham-saham second liner atau third liner. Seperti itu. Dan teman-teman harus belajar pattern ini nih. Kalau teman-teman pengen tahu teknik analisis buy on breakout, pengen tahu saham itu breakout atau breakdown, harus tahu pattern ini. Nah, reversal pattern, double top. Double top ini merupakan bearish reversal pattern. Biasanya setelah double top, dia akan melayani penurunan. Contohnya di apa? Di IHSG saat ini nih. Nah, ini mungkin menarik nih, sekalian kita update market. IHSG sekarang ada di support kurang lebih di sini nih. Di 4.450. Dan dia bentuk apa namanya? Double top. Makanya hari Senin nanti merupakan pengujian IHSG. Jika dia tembus 4450, hati-hati. Karena dia bisa turun lebih dalam lagi. Kalau teman-teman trader, lebih baik stop loss dulu.
Tapi kalau teman-teman masih nggak mau cut loss lah, ya teman-teman namanya investasi itu harus siap pegang barangnya dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu. Oke, ini contohnya bearish reversal pattern ya. Terus contohnya lagi apa? Head and shoulders. Head and shoulders ini ada di Dow Jones. Aku pakai trading view ya. Sekarang investing.com udah mati, jadi kita pakainya trading view. Kita masukin tickernya aja. Kita langsung ke full feature chart. Bernard katanya kameranya kurang jauh ya. Oh, kurang jauh. Oke, udah ya. Thank you udah diingetin ya. Kabarin ya teman-teman kalau nggak bisa kelihatan. Yes. Ini bentuk apa, Hayo? Tadi udah aku kasih tahu pola-polanya. Inverted head and shoulders. Gini. Terus gini. Terus gini. Harus ahli menggambar ya teman-teman ya kalau mau jadi teknik analisis. Harus rajin gambar. Gini. Terus gini. 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 Sorry, satu tangan nih soalnya jadi agak sambil lihat. Nah, kemarin di Dow Jones bentuk apa ini? Hammer di support. Nah, kalau dia mantul di support ini, puji Tuhan. Supaya Dow Jones mantul, sehingga IHSG Senin juga bisa mantul juga dari support 4470. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas berkaitan tentang pattern-pattern lain. Jadi ada pattern double top, head and shoulders, ini pattern bearish reversal. Sebagai trader, kita biasanya lihat, kalau beli saham, kita lihat pola yang bullish reversal. Polanya apa? Ada double bottom, sama inverted head and shoulders. Seperti itu. Atau pola yang sering muncul juga ada pola cup and handle. Jadi dia biasanya naik, turun dikit, terus dia naik kencang. Cuma biasanya pola-pola ini di fase apa namanya, di masa resesi atau di masa bearish seperti ini jarang dipakai karena biasa dia breakout, gagal lagi, breakout, gagal lagi. Nah, tapi ada satu yang sukses nih. Kemarin, ingat nggak kemarin aku rekomendasi sama Pak minggu lalu? Spin ya. Dia berhasil breakout nih. Enggak, masih ketahan sih, belum breakout. Tapi udah berhasil breakout di pola yang ini. Nah, ini pola apa nih? Inverted head and shoulders. Dia break. Seperti itu. Apakah itu pakai aplikasi spot? Yes. Makanya jadi nasabah Sukor seperti itu. Tetapi untuk masa-masa begini, Jessica, aku lebih suka pakai strategi buy on weakness maupun buy on retracement. Nah, tadi ada pertanyaan nih, BBRI. Nah, BBRI ini lagi hot topic karena aku juga sempat pick dia waktu di dekat support 2400. Ternyata jebol. Berarti kalau jebol, sebagai seorang trader harus stop loss. Cuma banyak yang nggak tega stop loss karena bank kan barang bagus ya. Bank merupakan barang berfundamental kuat. Kalau dia ditahan dalam jangka waktu lebih panjang, emang dia bakal naik. Jadi banyak orang yang nggak tega cut loss, tapi yang nggak apa-apa. Ini disesuaikan dengan profil masing-masing. Ini BBRI. BBRI nggak bisa pakai spot aja. Nih supportnya. Resikonya apa? Kalau pakai strategi buy on weakness, dia jebol support. Dan jebolnya di sini volumenya tinggi. Nah, kalau trader udah tahu jebol di sini volume tinggi, bisa dia stop loss. Cuma karena teman-teman Sukor banyak yang pemula, kita bank bisa sarankan bisa untuk ditunggu dulu. Tetapi kalau teman-teman trader yang udah profesional harus stop loss. Dan hari ini masih turun dengan volume tinggi. Support selanjutnya itu ada di berapa?
Support selanjutnya itu ada di 2150. Di sini nggak kelihatan. Support selanjutnya di 2150. Jadi perhatikan 2150, 2150. Kalau dia bentuk hammer di bawah, dengan volumenya udah nggak banyak buangannya, dia bisa naik ke atas. Seperti itu. Bentuk candle itu lihatnya biasanya pas EOD. Cuma waktu intraday, kamu bisa tebak-tebak. Oh, ini kayaknya nih IHSG kuat nih. Ini inflow-nya kuat. Nah, dan dia candle-nya udah kurang lebih bentuknya inverted hammer di bawah nih. Atau hammer. Nah, kita bisa beli. Seperti itu. Kalau jadi nasabah Sukor dapat training kah? Tentu dapat. Dan kita sekarang trainingnya sering banget bareng Apiari. Jadi thank you to Jessica Casey yang udah mengakomodir training bareng berkaitan tentang pasar saham. Ini eksklusif loh sama Apiari, kita ngadain training ini selain sama Apiari. Gitu. Jadi jangan lupa teman-teman follow terus Apiari. Nah, mungkin materiku udah cukup nih biar ada Q&A 15 menit. Jadi untuk materi money management minggu depan. Money management intinya jangan taruh di satu saham, minimal 3-5 saham supaya kalau satu kenapa-napa kalian nggak deg-degan. Dan sebaiknya terdiversifikasi ke beberapa saham. Misalnya 2 bank, yang 3 jangan bank. Seperti itu. Volume besar kelihatan dari mana ini loh. Volumenya lebih tinggi dari volume-volume sebelumnya. Gitu. Oke, Jessica, aku kembalikan ke Jessica. Kayaknya banyak yang nge-request pakai YouTube ya. Boleh kita cobain ya next time. Kita juga mau tetap improve dalam situasi virtual training seperti ini. Oke, siap, boleh. Ini ada yang nanya, Pak, chart kalau ada gap di bawah kemungkinan ditutup nggak? Nah, kalau ada gap di bawah, ada kemungkinan ditutup. Tapi belum pasti selalu ditutup. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman harus lebih wise dalam beli saham, karena gap itu belum tentu ditutup. Kalau beli saham downtrend kayak gini, pastikan teman-teman rela cut loss kalau sahamnya fundamentalnya nggak bagus. Tapi kalau saham yang fundamental bagus kayak BBRI, teman-teman nggak mau cut loss, keputusan lagi ke teman-teman. Teman-teman mau trading atau enggak. Seperti itu. Sukor berapa persen nih jual belinya? Wah, kita paling murah nih, Lausinta. Kalau dibanding tetangga, kita paling murah. Kita fee jual beli cuma 0,15, 0,25. Dan aplikasi kita lengkap banget. Dan kita sering adain training buat teman-teman. Seperti itu. Kalau saya biasa pakai charting tool di spot. Investing.com soalnya udah nggak bisa. TradingView soalnya bayar. Seperti itu. Time frame-nya berapa lama baiknya? Time frame-nya defaultnya spot ini udah bagus kok. Ini time frame-nya ini 9 bulan. Kurang lebih. Satu layar spot ini. Ini udah oke. BRI masih bisa turun? Masih bisa. BNI gimana? Tunggu di support 3.300 tadi. Seperti itu. Gitu. Jakarta ada cabang? Ada. Di Sahid Sudirman Center, di Kelapa Gading, dan juga di Serpong. Oke, Jessica, kembali ke pertanyaan, silahkan. Iya, ada pertanyaan lagi. Kira-kira teman-teman kita masih ada 10 menit nih. Untuk yang nanyain BBRI, nanti mungkin bisa ditonton ulang ya, siaran ulangnya nanti. Kita save IG-nya. Yes. Sekarang kayak udah nggak bisa save IG Live nih. Biasanya di IGTV. Nanti ada di IGTV-nya Sukor ya. Iya. BBCA tadi juga ada dibahas ya. BMRI nih. Si Kenard. Halo Kenard, apa kabar? Tak kenal Kenard juga ya kamu, Jessica ya? Iya. Oke. Kita BMRI ya. Nih BMRI. BMRI dia mantul dikit sih dari support. Jadi, tapi candle-nya belum menunjukkan dia ada tanda-tanda reversal pattern. Dia ini masih turunnya, masih volumenya kenceng. Walaupun stokastiknya di bawah 20, dia turunnya masih kenceng. Jadi kalau sebagai trader, sebaiknya masih wait and see dulu sampai dia bentuk candle reversal pattern. Tetapi kalau kamu mau sekalian investasi, is already good price sih. Karena ini harga terendah dan harga tertingginya itu BMRI ada di 8.000. Sekarang udah terdiskon lebih dari 50% untuk BMRI.
stokastik di bawah 20 dan di dekat support. Kalau kamu trader belum ada tanda beli, kalau mau paksain beli harus disiplin sama stop loss-nya. Seperti itu. Itu BBNI udah tadi. Nanti lihat di IG story sebelumnya. Oke. Oh, ini ada yang nanya cara baca volume yang berpengaruh dengan harga emiten, dijelasin lagi dong. Oke. Jadi begini. Aku langsung ke study case ya. Ini kan BMRI habis turun terus. Tiba-tiba dia bentuk apa nih? Ingat nggak? Candle apa nih? Nah, ini dia kan turun nih. Turun volumenya gede. Kencang nih, masih kencang nih. Apalagi ini. Ini kencang banget volume turunnya. Tapi ini volumenya turun udah mulai mengecil nih. Ini udah bisa kita perhatikan. Tapi candle-nya belum sesuai karena dia masih full candle. Dan besoknya candle-nya apa nih? Inverted hammer. Kalau inverted hammer gimana? Dari volume turunnya udah mulai kecil. Besoknya hijau. Boleh masuk di sini. Kita nggak apa-apa masuk di sini. Saya masih dekat sama support. Supportnya awalnya kan di sini. Saya masih dekat 3.900, kita boleh masuk. Dan dia naiknya, volumenya tinggi. Berarti yang naikin siapa? Big money. Big money ada yang masuk. Ini big money juga masuk. Nah, ini turun dikit. Turun dikit, tapi yang turunnya kecil. Berarti yang nurunin retail. Nah, ini sideways lagi. Dan ini bentuk candle apa nih? Ingat nggak? Habis turun, ini candle apa? Candle hammer. Candle hammer. Dan kita bisa kombinasikan kalau sahamnya lagi sideways gini, pakai Fibonacci. Tarik dari atas ke bawah. Nah, si candle hammer ini, dia ketahan Fibonacci 50. Boleh spekulasi beli. Nah, dia naik. Kemudian dia turun volumenya lumayan, jangan masuk dulu, ini belum ada tanda-tanda. Nah, ini inverted hammer lagi, boleh masuk. Tapi ternyata turun, di bawah inverted hammer lagi, dia naik. Kurang lebih seperti itu sih. Biasanya saham-saham banyak bergerak di titik Fibonacci-nya. Seperti itu. Oke. Ini ada yang nanya, kalau secara industri real estate gimana ya? Nah, benar. Betul, secara fundamental memang untuk real estate earnings-nya pasti akan terganggu karena adanya COVID ini. Kenapa begitu? Karena intinya mereka ini kan banyak untuk properti ya, jualan rumah. Banyak orang enggak beli rumah dulu, menunda kebutuhan-kebutuhan rumah ini untuk kebutuhan pokok mereka. Nah, secara fundamental dia kurang bagus. Tetapi kita lihat tren saham BSDE. Dia dari harga tertingginya udah terdiskon sangat tinggi. Tertinggi di 1.500 dan sekarang udah di 600. Udah terdiskon 70%. Dan dia udah ada tanda-tanda reversal. Dari kita lihat ada candle hammer, inverted hammer. Nah, tetapi kalau di saham ini kamu nyangkut harus stop loss. Intinya kayak gitu. Di saham BSDE kalau nyangkut harus stop loss. Gitu. Perbedaan sektor infrastruktur, properti, konstruksi itu di mananya kok ya? Motivasi kerja, thank you yang ngikutin kita terus ya. Kalau infrastruktur itu biasanya bangun-bangun jalan, kayak misalnya Waskita Karya, Wijaya Karya, dan lain-lain. Kalau properti itu biasanya private. Dia bangun rumah atau house. Seperti itu. Itu tadi konstruksi. Sorry, ada yang nanya soal pakai Fibonacci, sebaiknya untuk kondisi sideways aja ya? Fibonacci sebaiknya waktu sideways. Biasanya habis turun dalam, naik, turun lagi. Nah, ini bisa pakai Fibonacci. Seperti itu. Kalau udah uptrend, kita nggak pakai Fibonacci. Nanti aku ajarin lagi. Tapi kan topik hari ini kan kita khusus yang saat market bearish. Nah, makanya kita spesifik bahasnya waktu market bearish. Ntar kalau waktu market bullish, nanti kita bikin kelas lagi. Strateginya beda. Oke. Gitu. Kita ada waktu untuk satu question lagi nih. LPPF itu mungkin ya. Bernard bisa pilih yang mana yang mau dijawab ini. Kalau MJLN itu nggak liquid, jadi aku no comment ya. Kalau saham, kalau lagi market begini, saya pasti pilih sahamnya yang premium. Saya nggak pilih saham-saham yang non premium karena buat apa meresikukan uang kita nyangkut harus cut loss
daripada kita investasikan uang kita ke perusahaan-perusahaan bagus, kalau misalnya nggak mau cut loss masih bisa ditahan, fundamentalnya bagus, seperti itu. Nah, Oke, karena waktunya udah sedikit banget, teman-teman mungkin bisa request lagi tema apa yang mau di-cover buat minggu-minggu depannya. Tadi udah ada satu tema ya, Bernard, yaitu untuk tadi money apa ya? Untuk management. diversifikasi. Money management, ya. Yes, karena kalau nggak ada money management, teman-teman akan berantakan. Misalnya semuanya taruh di BRI nyangkut, teman-teman stres. Kalau teman-teman ada di BRI, ada di Astra, di Telkom, di Cepin, BNI, 2 sektor bank lainnya macam-macam. Teman-teman nggak stres. Begitu. Oke. Jadi money management and diversification ya. Yes. Teman-teman ada mau request topik-topik lainnya kah? Bisa ditulis di komen ya. Dan juga buat teman-teman jangan lupa buka rekening di Sukor Sekuritas supaya trading kalian lebih nyaman dan teman-teman bisa ngikutin saya pakai aplikasi apa. Karena besok kalau kita trainingnya fundamental, saya bakal pakai aplikasi Sukor ini juga. Jadi teman-teman bakal lebih paham seperti itu. Dan bagaimana prediksi market minggu depan nih, bonus nih. Prediksi minggu depan, teman-teman, IHSG menguji support 4.450. Sehingga kalau dia mantul di 4450, dia akan menguji resisten di 4600 dan selanjutnya di 4750. Seperti itu teman-teman. Itu money management banyak tuh yang request. Nanti money management mau dong pakai Sukor Yes, daftar aja. Nanti DM ke adminnya ya. Selamat berbuka anyway buat teman-teman yang buka puasa. Saya juga berbuka ya. Ikut-ikutan boleh. Oke, thank you banget ya Bernard waktunya. Sama-sama. Jangan lupa teman-teman yang mau apply rekening di Sukor, itu udah ada websitenya eform.sukorsekuritas.com. Yes. Jangan lupa juga untuk menonton hari ini Apiari ada webinar nanti malam di IG Live sih tentang maintaining a healthy relationship. Jadi bisa ditonton juga di Instagram kami. Yes, jadi tentunya Apiari ini benar-benar merupakan co-working space, gak cuma sekedar co-working space, tapi menjadikan co-working space ini lifestyle dan kita mengedukasi teman-teman di saat COVID nanti. And anyway, nanti teman-teman jangan lupa